Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang untuk semua peserta webinar pada siang hari ini dan juga pada narasumber kita, yaitu Ibu Pusanti. Selamat datang. Dan juga kepada Bu Yuti, selaku Ketua Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bandung. Selamat datang, Ibu. Oke, baik. Insya Allah pada hari ini kita akan sharing tentang bagaimana tips gitu mendapatkan beasiswa S2, S3 di Tiongkok. Tentu saja dengan narasumber yang sudah sangat familiar gitu ya dengan Tiongkok. Beliau ini kalau boleh saya bilang bahasa Mandarinnya itu sangat keren ya. Sudah HSK 6 gitu. Jadi sudah expert sekali. Tidak perlu diragukan lagi. Oke, baik. Untuk yang pertama, insya Allah kita akan menyimak gitu sambutan dari Ketua Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bandung kepada Ibu Yuti. Saya persilahkan. Terima kasih buat Ibu Putri atas waktunya. Lalu terima kasih juga saya ucapkan buat Ibu Pusanti yang sudah dengan senang hati berkenan hadir di sini ya di siang yang weekend gitu, harusnya istirahat tapi kita punya satu waktu yang memang bisa bikin menarik untuk dicermati gitu kan ya. Terutama memang yang ingin sekali mencari beasiswa ke Tiongkok baik itu untuk S2 dan S3. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, pertama-tama kembali saya ucapkan terima kasih banyak sekali buat Bu Putri yang sudah memfasilitasi webinar ini karena memang beliau yang bertanggung jawab di Pusat Bahasa terkait dengan Tiongkok ya, terutama dengan bahasa Mandarinnya juga. Makanya memang ini ada di divisinya Ibu Putri. Dan kepada Bu Santi yang sudah dengan senang hati hadir di sini, terima kasih sekali. Buat teman-teman semua, rekan-rekan maupun ada mahasiswa yang Bandung ataupun yang dari luar, mungkin ada rekan dosen yang datang juga. Oke, terima kasih waktunya. Nanti di sini kita bisa sharing, maksudnya sharing, boleh nanti tanya jawab di sini, mungkin nanti akan dipandu oleh Bu Putri juga, nanti selaku moderator, tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan tips dan trik tersebut. Nah, selain itu juga mungkin di Pusat Bahasa sendiri juga, selain bahasa Mandarin ini, kita punya banyak sekali, ini ya Bu Putri ya, banyak sekali divisi yang lainnya. Kita punya divisi bahasa Arab, kita juga punya bahasa Jepang, lalu ada bahasa Inggris terutama juga ada, dan bahasa Indonesia pun ada gitu kan. Jadi kita punya masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ingin sekali untuk mencoba beberapa tes, tapi kita hanya sebatas tes yang masih EPT ya, atau terkenalnya yang ETP, ITP. Itu masih berupa prediction baik berupa TOEFL, IELTS ataupun apa itu satunya TOEIC. Nah, itu bisa diadakan, bisa ikut di kelas pusat bahasa kami. Ada tesnya saja juga ada. Kalaupun mau ikut kelasnya, belajar dulu itu juga kita menyediakan. Nanti ke depannya mungkin kita juga akan segera ya bisa untuk bekerja sama dengan Mandarin ini ya Bu Putri ya, ketera dengan yang Tiongkok. Insya Allah akan segera terrealisasi. Semoga wabah ini segera berakhir. Jadi kita bisa ketemu secara luring gitu kan ya. Mungkin segitu dulu perkenalan dari Pusat Bahasa. Mungkin kalau belum tahu, saya Yuti Yuniarti, bisa panggil Ibu Yuti. Tadi lupa udah kenalan ya, yang belum nih. Oke, terima kasih waktunya, terima kasih semuanya. Mari kita dengarkan dari Bu Santi dan Bu Putri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuti atas sambutannya. Baik, tanpa harus memperpanjang waktu gitu ya, kita langsung izinkan saja untuk narasumber untuk memaparkan presentasinya gitu ya, sharingnya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Ya, nanti sebentar saya akan share screen dulu. Sudah terlihat ya. Jadi Ibu Santi ini namanya, lamar lengkapnya adalah Pusanti Ding, BA, MA, PhD, candidate.
Beliau ini adalah pengusaha muda dan juga penggiat pendidikan. Nah, beliau ini kebetulan CEO dari CNY Konsultan Education, betul ya, Bu Santi? Dan juga banyak sekali gitu ya. Kalau kita baca satu persatu mungkin akan habis waktunya, jadi saya akan membaca yang terpenting gitu ya, yang terpenting saja. Jadi pengalaman organisasi beliau ini sangat luar biasa. Beliau ini sekarang adalah sebagai juru bicara Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau biasa disebut dengan INTI. Lalu juga Panitia Imlek Nasional tahun 2019 sampai tahun 2020 dan juga Ketua Panitia Seleksi Beasiswa China se-Indonesia 2018 sampai 2020. Nah, jadi ini sangat narasumber yang tepat ya, karena ini ketua panitianya malah untuk menyeleksi beasiswa. Oke, lalu pengalaman kerjanya, beliau selain yang tadi saya sudah bahas gitu ya, bahasa Mandarinnya itu sangat ekspor. Jadi selain sebagai konsultan pendidikan, beliau juga sebagai keynote speaker di Indonesia Tiongkok People to People Exchange di Wuhan, China gitu. Lalu beliau juga perwakilan Indonesia di China ASEAN Education Corporation di Guiyang, lalu sebagai penerjemah kunjungan Wakil Perdana Menteri Tiongkok gitu, dan juga penerjemah mantan Mensesnek era Gus Dur, yaitu Bapak Insinyur Bondan Gunawan. Nah, jadi teman-teman, para peserta sekalian bisa dilihat gitu ya, karena menguasai bahasa Mandarin ini, maka pengalaman beliau menjadi sangat luar biasa gitu ya, dekat dengan ring 1 Republik Indonesia gitu. Oke, baik, tanpa harus berlama-lama lagi, saya akan memberikan waktu untuk beliau presentasi dan sharingnya. Silakan kepada Ibu Pusanti, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pusat Bahasa Ibu Yuti sudah diberikan kesempatan untuk berbicara pada weekend hari ini. Gitu. Untuk Kak Putri sendiri sebenarnya kita udah kenal lama sekali sama-sama sekolah di Wuhan, bisa dibilang teman baik, teman cerita yang setiap hari chatan, ngobrol, sama-sama vaksin anak ke rumah sakit, sama-sama melahirkan juga di rumah sakit yang sama dengan waktu yang sama. Jadi kita banyak cerita suka duka di Tiongkok. Bisa dibilang muka kita walaupun bukan matanya sipit, cuman hati kita ya Tiongkok ya, dan tetap NKRI ternyata. Ya, saya langsung share screen saja kali ya. Ini masih Kak Putri bisa tolong share screen, soalnya saya belum bisa share screen karena belum dijadikan host ya. Oke. Ya. Hari ini kita topiknya adalah peluang beasiswa Tiongkok. Terus kalau misalnya ditanya why China, mungkin teman-teman juga tidak asing dengan negara ini. Ketika kita naik pesawat ke kota lain atau ketika kita makan di suatu mall, sering sekali mendengar kata Tiongkok, dalam artian kok banyak sih orang-orang China di Indonesia, kenapa sih, mereka ngapain sih. Nah, backgroundnya sejarahnya adalah sebenarnya Indonesia dan China semenjak presiden kita Soekarno sampai sekarang sudah menjalin satu hubungan diplomasi yang sangat baik. Di tahun 2020 kemarin itu peringatan 70 tahun hubungan Indonesia-Tiongkok. Dan dari waktu awal Presiden Soekarno sampai sekarang ke era Presiden Joko Widodo, bisa dibilang hubungan Indonesia dan Tiongkok itu mulai kembali mesra dan hangat, walaupun di tengah-tengahnya bisa dibilang itu seperti roller coaster. Tapi sekarang ya bisa dibilang Presiden Joko Widodo Sepertinya ada gangguan sinyal ya Bu Yuti ya. Ada gangguan sinyal nih di Bu Santinya nih. Oke, baik.
Kita tunggu dulu sebentar ya. Ya, Ya, beginilah kalau misal iya, dinamika Zoom. dinamika Zoom secara online ya seperti ini. Harap sabar ya yang lainnya. Ini ternyata lumayan ya hubungannya Indonesia sama Tiongkok 70 tahun. Iya, sesuai dengan ini usia bangsa kita. Betul. Wah, Bu Santi kayaknya keluar nih. Iya. Iya, iya beliau memang ininya sinyalnya mungkin agak ini turun. Oke, sambil Dari menunggu beliau, iya, mungkin saya share presensi ya. Silakan pada boleh. peserta bisa Silakan. melihat di kolom chat untuk absensi. Absensi terlebih dahulu. Kayaknya baru lihat slide awalnya sangat menarik sekali ya Bu Putri. Betul. Dan beliau itu yang sudah saya bilang Bu, karena bahasa Mandarin itu dekat dengan ring 1 gitu. Ah, iya betul. Menjadi penerjemah, bahkan penerjemah Perdana Menterinya Tiongkok saat berkunjung ke Indonesia, itu kan luar Iya biasa ya. tadi. Ya Masya Allah tadi itu pengalamannya luar biasa. Ya ini yang masih muda-muda harus merasa ini ya, iri ya. Berusaha terus. Bisa di telepon mungkin Bu Putri. Benar Coba ini dihubungi kembali. masalah sinyal udah WhatsApp sedang mencoba masuk. Oke. Mungkin sekalian dibilang aja Bu Putri kalau nanti ada pertanyaan bisa dengan dari kolom chat Oh atau iya, raise hand. iya betul. Jadi misalkan ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan ya, nanti bisa mengajukan di kolom chat atau di raise hand. Jadi bisa live gitu ya, tanya langsung ke narasumbernya nanti. Ini bisa dipotong di tengah jalan atau gimana Bu Putri nanti ininya untuk tanya jawabnya? Mungkin setelah narasumber selesai dulu kali ya Bu ya. Ah, baik. Nanti dipilih itu pertanyaannya. Mungkin untuk termin pertama kita 3 pertanyaan dulu. Kalau ada waktunya kita lanjutkan lagi pertanyaan. Baik. Sedang mencoba masuk, ini sinyalnya mungkin karena di Jakarta lagi musim hujan ya. Iya betul. Iya, Jakarta banjir ya. Iya. Dan Bandung pun seharian ini dari semalam itu hujan ya. Betul. Mendung. Ini ada. Okay. Masih harus bersabar ya semuanya. Belum juga Bu Putri? Masih connecting terus katanya. Oke. Benar-benar masalah sinyal ini.
Ya, benar ya. Nah, sambil nunggu Bu Santi masuk, kita coba share Bu Putri dulu ya. Karena Bu Putri juga termasuk salah satu dosen di Bandung ya, yang memang berasal dari Tiongkok juga nih, ya kan? S2, S3-nya juga di Tiongkok ya Bu ya? Betul, betul. Dari beasiswa yang sama kah? Ya, dengan beasiswa yang sama. Beasiswa yang sama. Berarti berapa tahun Bu Putri ada di sana, di China? Sekitar kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun, berarti hampir sama ya berarti ini. Untuk bahasanya juga udah mulai ini nih. Nah ini ada yang ngechat nih Bu, Ibu ceritain pengalaman kuliah di China. Oke, gimana nih suka dukanya Bu di China? Kalau Bu Putri kayaknya banyak sukanya ya, karena ternyata mendapatkan jodoh di sana. Bentar. Okay. Ini ada telepon dari Santi. Oh bangga, silahkan. Ya, jadi buat rekan-rekan semua, ternyata kalau kuliah itu tidak hanya untuk menimba ilmu ya, memang bisa juga sekarang mencari jodoh. Ya, tapi memang kalau misalnya masih banyak kesempatan, silahkan carilah. Kan ada pepatah ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, mungkin nanti salah satu caranya bisa dimulai dari sini. Jadi, perlahan kalian sudah mulai untuk, ya rekan-rekan semua ini, sudah mulai untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena yang namanya beasiswa itu tidak semudah itu gitu kan mempersiapkannya, banyak sekali yang harus dipersiapkan, terutama kalau jalur beasiswa, karena satu aplikasi yang salah ataupun terlupakan itu biasanya sudah tidak lolos seleksi administrasi. Jadi memang betul-betul harus dipersiapkan dengan baik. Betul. Gimana Bu Putri? Udah masuk? Ya, lagi joining. Oke, alhamdulillah. Nanti insya Allah saya akan share di akhir gitu ya setelah. Oke, nah nanti kita tunggu ceritanya Bu Putri juga ya ini ya. Astagfirullahaladzim. Selamat datang kembali Bu Santi. Aduh, parah banget. Ya, mangga. Ya, ini masih maaf. Inilah dinamika online kan seperti ini. Kembali ya. Ya, aku lanjut ngobrol. Maaf terpotong. Mungkin dari belakangan internet nggak terlalu oke ya, nggak tahu kenapa. Ya, ini udah sih. Ya, jadi tadi lanjut lagi ngomongin ekspor dia langsung mati. Ya, ekspor pun bukan hanya import juga, barang-barang juga kita lihat banyak sekali barang-barang dari Tiongkok. Seperti kelapa sawit menjadi salah satu konsumsi masyarakat kerajaan Tiongkok lah, itu semuanya kan dari Indonesia. Jadi memang hubungan Indonesia dan Tiongkok secara ekonomi itu juga sangat meningkat. Nah, untuk hubungan pendidikan, salah satunya adalah bagaimana sih hubungan kerjasama pendidikan Indonesia-Tiongkok, berapa banyak sih jumlah pelajar Indonesia di Tiongkok, bisa dibilang kalau untuk di Asia itu mahasiswa Indonesia juga termasuk banyak yang kuliah di Tiongkok. Salah satunya ya contohnya saya sama Ibu Putri gitu. Kita bisa dibilang ya cukup lama lah dari kalau saya sendiri dari S1, S2, S3, Ibu Putri dari S2, S3 sampai dia postdoc sampai melahirkan juga di sana, anaknya juga sekolah di sana ya. Dan sekitar data dari Kedutaan Indonesia di Tiongkok sampai 2019 itu ada sekitar 14.000 pelajar Indonesia yang memang sudah berada di Tiongkok, dan itu bukan jumlah yang kecil. Nah, ini langsung poin beasiswa kita. Banyak sekali anak-anak Indonesia yang ketika mau sekolah ke Tiongkok bertanya,
gimana sih Kak cara dapat beasiswa ke Tiongkok luar negeri? Pengalaman saya sendiri adalah mendapatkan beasiswa di Tiongkok itu alur serta karena dia memang menyediakan banyak sekali bentuk beasiswa, salah satunya ya Chinese Government Scholarship yang saya sama Ibu Putri dapat di S2 S3 itu CGS namanya. Yang kedua Confucius Institute, ada namanya One Belt One Road Scholarship, ada namanya dari Province Scholarship, University Scholarship, Jasmine Scholarship, Tan Kaki Scholarship. Dan mereka memberikan beasiswa itu beraneka ragam, mulai dari mungkin hanya gratis uang sekolah, orang sekolahnya saja, atau uang sekolah dan asrama, atau semuanya full uang sekolah, asrama, dan bahkan diberikan uang setiap bulannya, mulai dari 2.500 sampai 3.500 RMB untuk S1, S2, S3, atau bisa dibilang kita rate-nya adalah 5 juta sampai 7 juta rupiah satu bulan. Dan itu menurut saya ya angka yang lumayan oke ya untuk kita sebagai pelajar bisa sekolah di Tiongkok. Dengan segitu ya satu bulan itu cukup lah. Bahkan mungkin ada beberapa anak-anak yang kita kirim ke Tiongkok, ya mereka masih menyisihkan uang jajan kira-kira 2 juta rupiah untuk dikirimkan ke orang tuanya yang di Indonesia. Chinese Government Scholarship ini dia punya banyak cara untuk apply, bisa langsung melalui kedutaan kedubes Tiongkok Indonesia yang di sini, dan bisa langsung ke sekolah. Gitu. Untuk Confucius Institute sendiri, dan Chinese Government Scholarship ini dia beraneka ragam. Nah, kalau Chinese Government Scholarship itu untuk semua jurusan bisa, mulai dari S1, S2, S3 itu oke. Confucius Institute mereka lebih terfokus ke anak-anak yang memang mau mendapatkan beasiswa bahasa Mandarin. Jadi mereka belajar bahasa Mandarin. One Belt One Road itu dia kerjasama salah satunya sama Sun Yat-sen University, itu bentuknya sama seperti Chinese Government Scholarship juga, itu full scholarship juga. Cuman hanya terfokus ke S1 saja. Untuk province, University Scholarship sama Jasmine itu rata-rata mungkin hanya gratis uang sekolah sama asrama saja atau ditambah uang jajan, tapi tidak sebanyak di Chinese Government Scholarship. Nah, untuk Tan Kaki Scholarship ini satu beasiswa yang mereka memang foundation dari Tan Kaki, namanya satu tokoh Tiongkok, satu tokoh Tionghoa yang memberikan beasiswa kepada keturunan Chinese. Gitu. Next. Nah, ketika kamu ingin mendaftar melalui Chinese Government Scholarship, itu ada websitenya. Jadi kita apply-nya online di www.csc.edu.cn. Di sini kita bisa apply secara online, kalian registrasi dan masuk. Kamu bisa apply secara online, semuanya sekarang secara online saja. Dan syarat-syarat yang dibutuhkan adalah tidak susah, itu foto diri, paspor juga harus lebih dari 1 tahun ya, jadi expirednya harus 1 tahun. Kemudian setelah itu ijazah terakhir 2. Kalau seandainya belum tahu, itu pre-graduation letter. Jadi pre-graduation letter bisa menggantikan ijazah terakhir. Kemudian rekomendasi letter dari 2 orang profesor, atau misalnya untuk anak SMA yang mau mendaftar ke S1 itu bisa dari dari guru, wali kelas sama kepala sekolah. Untuk yang mendaftar dari S1, S2 bisa minta dari guru-guru atau dosen yang ada di universitas kalian. Medical check up ini untuk mengantisipasi kalau misalnya kalian ada penyakit-penyakit yang tanda kutip itu menular atau di paru-paru, itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya yang lain itu oke. Nah, medical check up sendiri mereka punya satu form tersendiri. Jadi bukan berarti kita medical check up asal medical, enggak. Itu semuanya ada di ada formnya di website tadi juga ada. Kemudian study plan yang berisi bahwa memang kenapa sih kamu mau sekolah ke China, atau dan ditambahkan kamu biodata diri kamu bagaimana, HSK atau TOEFL atau IELTS. HSK ini seperti TOEFL-nya bahasa Mandarin. Jadi levelnya adalah level 1 sampai level 6 sesuai dengan kriteria universitas. Kalau paling rendah di S1 itu Science HSK 4, untuk sosial itu HSK 5. TOEFL atau IELTS itu bisa sama SKCK. Nah, ketika kalian sudah masuk ke aplikasi yang tadi,
semua apply by online akan keluar seperti ini. Jadi application form, semua kalian masukkan data, ini akan keluarkan seperti ini. Dan di sini kalian akan bisa memilih universitas yang kalian tuju. Jadi satu form itu bisa mengapply 3 universitas. Contoh misalnya saya mau di Peking University, Tsinghua University, atau Fudan. Dan kalian mau belajar menggunakan bahasa apapun, kalian juga bisa pilih. Jadi pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau misalnya di China itu sama seperti Indonesia, kita juga ada semester ganjil dan genap, September sampai Januari, Maret sampai Juli. Nah, biasanya di sini di Maret, Juli itu Sucia itu liburan musim panas. Dan S1, S2, S3 sama postdoc itu juga bisa di-apply untuk sekolah ke China. Apa namanya, kasih kelas Chinese class dan English class. Kemudian kalau misalnya ditanya, Kak Santi, saya hanya bisa bahasa Inggris, tapi saya tidak bisa bahasa Mandarin. Cuman saya pengen belajarnya pakai bahasa Mandarin. Itu bisa ditambahkan, kamu apply lagi foundation bahasa Mandarin. Jadi kamu mau belajar degree pakai bahasa Mandarin atau kelasnya bahasa Mandarin dalam artian bareng sama orang-orang China, kalian diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin dari nol bersama teman-teman internasional lainnya, dan kalian harus lulus HSK 4 atau HSK 5, kemudian di tahun kedua baru boleh masuk jurusan. Dan semua universitas yang ditawarkan tadi adalah universitas negeri. Ya. Nah, perbedaan kampus Tiongkok sama kampus di Indonesia bagaimana sih gitu. Kalau kampus di Tiongkok kampus di Indonesia, contoh kita kuliah di salah satu universitas negeri atau swasta, itu kan rata-rata kita harus mencari namanya kos. Kita harus cari yang namanya out di Tiongkok. Semua ada di sini, jadi ada tempat olahraga, ada supermarket, universitas itu bisa 20 sampai 30 hektar. Nah, untuk sendiri kita bisa lihat bahwa World University Ranking di Tiongkok juga tidak rendah gitu, seperti Peking University dan Tsinghua University itu sangat terkenal sekali di internasional. Nah, ini saya dari Perhimpunan Indonesia dengan Kedubes Tiongkok untuk mengirimkan atau menyeleksi anak-anak INU, Muhammadiyah, ICMI, kata beberapa yang memang mereka mau sekolah ke Tiongkok, dan beberapa PNS. Kita tahun kemarin kita kerjasama juga dengan Kejaksaan Agung, jadi ada beberapa jaksa yang memang mau sekolah ke sana, itu melalui INTI kita yang seleksi, kita rekomendasiin ke sana, dan di tahun 2021 ini kita juga mulai kerjasama sama Kementerian Sekretaris Negara, Pak Pratikno, mereka kirim beberapa staf dari Mensesnek juga untuk sekolah ke Tiongkok. Jadi anggota kita yang sudah kita rekomendasikan ke Tiongkok itu sudah mulai dari Jakarta sampai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sudah ada. Nah, ini adalah foto saya sama Kedubes Tiongkok. Ini udah jelas belum? Sudah jelas sih belum, Ibu Yuti?
sudah jelas Ibu. Hanya suaranya Bu Santi putus-putus nih. Oke, sekarang udah oke ya? Udah jelas belum sekarang? Udah ya? Sudah oke. Oke. Nah, ini kerjasama kita sama Kedubes Tiongkok, sama sekretarisnya juga. Ini adalah anak-anak yang sudah kita kirim ke Tiongkok. Jadi foto di 2019 sebelum pandemi menyerang Indonesia, kita mengirim sebanyak 50 anak-anak Indonesia yang ingin sekolah ke Tiongkok. Juga ada beberapa dosen di sini. Ini kita sudah melapor juga kepada Wakil Presiden Indonesia Pak Ma'ruf Amin sama waktu itu almarhum Wakil Jaksa Agung, dan beliau juga bisa dibilang sangat mendukung program beasiswa ini. Ini daftar-daftar anak-anak kita yang sudah kita kirim. Kita juga sudah masuk ke DPR RI, jadi waktu itu ketika anak-anak ini mau berangkat, kita minta atensi dari Bapak DPR RI, Pak Bambang waktu itu. Beliau bilang bahwa walaupun kalian ke China, walaupun kalian sudah ke Tiongkok, tapi kalian harus tetap NKRI. Jadi ini anak-anak sebelum berangkat sudah dikasih wejangan. Kalau misalnya ke sana, jangan lupa balik lagi. Nah, terus kalau bisa dibilang kenapa China, ya ketika sudah bisa bahasa Mandarin, itu gampang sekali untuk mencari pekerjaan Indonesia. Seperti saya waktu itu pulang ke Indonesia dengan hanya berbekal S1, tapi memang bahasa Mandarin saya oke. Ya secara salary itu jauh di atas orang-orang yang memang mereka tidak bisa bahasa Mandarin, karena di Indonesia itu orang yang berbisa bahasa Mandarin ibaratnya ketika waktu lebaran cabenya sedikit tapi yang butuhnya banyak. Banyak sekali perusahaan-perusahaan China yang invest di Indonesia tapi mereka tidak tahu bagaimana sih ini orang-orang Indonesia, susah sekali mereka mencari penerjemah. Yang hanya bisa dibilang itu sedikit dan kebutuhannya banyak. Jadi secara salary ya sangat tinggi sekali. So, terakhir saya mau bilang ke teman-teman bahwa ya 年轻人是国家的未来，年轻人应该具有国际视野，读完卷书的同时，我们更应该行万里路，加强与世界各国年轻人的交流，互学互进，了解外面的世界，以包容的心态看待世界，学习世界上最先进的科技，为印尼国家建设和发展做贡献。语言是交流的工具，所以只有学习好外语，才能更好的了解他们的文化，更好的促进相互理解，进而促进世界的和平和共同的发展。Jadi kita sebagai anak muda adalah masa depan negara. Anak muda harus memiliki perspektif internasional. Selain banyak baca buku, kita harus juga melakukan perjalanan ribuan mil, memperkuat hubungan dengan anak muda dari seluruh dunia, saling belajar dari satu sama lain, memahami dunia luar, dan memiliki hati yang besar dalam memandang segala negara. Mempelajari teknologi tercanggih di dunia. Dan saya percaya kalau misalnya bahasa itu alat komunikasi yang paling penting. Mempelajari bahasa asing, kita lebih gampang untuk memahami budaya luar, lebih saling mengerti, dan bisa menjadi duta perdamaian dunia untuk pembangunan bersama yang lebih baik. Jadi menurut saya adalah sekolah ke Tiongkok atau mendapatkan beasiswa untuk ke Tiongkok itu satu kunci lah untuk membuka pintu untuk melihat dunia itu seperti ini. Dan jangan lupa ketika Anda sudah mencapai pintu itu, sudah membuka itu, sudah jalan, sudah sukses, ya jangan lupa balik lagi untuk Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik. Udah seperti itu aja Ibu Putri. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Kita mungkin bisa next untuk masuk ke diskusi ya. Ini sorry kalau misalnya putus-putus suaranya. Sekarang sih udah lancar. Udah lancar ya? Iya, udah lancar. Iya. Terima kasih Bu Santi yang sudah memaparkan presentasinya gitu ya tentang mengapa sih kita harus memilih Tiongkok gitu ya. Ternyata ada banyak sekali beasiswa di sana gitu, dan kalau saya kebetulan mendapatkan beasiswa S3 itu dari Chinese Government Scholarship. Kalau dari S2-nya kan memang Dikti yang mengirim saya ke China gitu. Tapi kalau S3-nya saya mendapatkan full scholarship dari pemerintah sana gitu.
Dan benar yang Bu Santi bilang gitu ya, jadi sekolahnya free, benar-benar free gitu ya. Bahkan untuk melakukan penelitian yang sampai ratusan juta itu free, semuanya tidak mahasiswa S3 gitu tidak perlu membayar sepeser pun. Lalu bahkan digaji per bulan tuh, nggak tahu sekarang sudah naik apa belum, tapi dulu saya 7 juta dan itu sudah free. Asrama juga free, bisa dibayangkan ya. Dan itu asramanya fasilitasnya nggak kaleng-kaleng. Ada water heater, ada kasur, lalu ada lemari besar-besar gitu ya, lalu ada wastafel. Jadi kalau saya lihat, kalau untuk digambarkan itu seperti Wisma Atlet ya Santi ya, asrama di sana ya gitu ya, standarnya gitu. Ya, betul. Dan itu free, benar-benar free. Dan alhamdulillah karena dari uang saku dari pemerintah sana benar-benar hanya untuk makan gitu. 7 juta untuk makan itu sangat lebih-lebih gitu. Karena maksimal kalau kita mewah aja, makan mewah ya, mestinya tiap hari kita makan mewah, itu 4 juta itu udah cukup gitu ya. Jadi sekitar 2.500, 2.000 yuan lah. Dan itu sisanya 3 juta tuh ditabung gitu. Jadi bisa dibayangkan saja gitu ya. Pulang-pulang tuh tabungan banyak ya. Dan apalagi kalau kerja di sana, kerja di postdoc gitu ya, itu lebih lagi gitu gajinya itu. Kalau saya boleh sharing, dulu saya tuh sampai 25. Itu dengan fresh graduate ya, mahasiswa S3 fresh graduate yang tidak tahu apa-apa, baru lulus langsung digaji 25 juta. Itu free apartemen. Apartemennya juga udah standarnya udah bagus gitu ya. Jadi dan itu dan untuk anak sekolah apalagi di cover gitu ya, semuanya itu di cover, asuransi di cover gitu. Jadi kalau sakit free gitu. Jadi ya enak kalau kerja di sana. Dan itu kalau suami istri bayangin. Jadi kalau suami istri kerja bareng gitu ya, 1 bulan itu mengantongi berapa. Jadi memang kalau kita ya banyak kesempatan gitu, kesempatan yang baik di luar sana. Kita harus selain kita harus mengembangkan diri, juga kita harus grab that chance gitu loh. Terus nanti kalau kita udah serap ilmunya, kita dapat ilmunya, kita balik ke Indonesia, kita kembangin gitu. Jadi itu salah satu cara untuk membangun Indonesia. Gitu. Oke, baik. Itu sedikit dari saya gitu ya, menambahkan. Dan silakan untuk jika ada yang mau bertanya bisa raise hand atau di kolom chat untuk bertanya. Ini sudah banyak pertanyaan nih Bu Putri di kolom chat nih Bu. Iya. Ada nyapa juga, ada ni hao. Ini sudah ada yang bisa bahasa. Wajah Hizul Mutakin ya. Hizul juga bertanya nih paling bawah nih. Ya, silahkan dibaca satu-satu nih Bu Putri nih. Bu Putri sama Bu Putri dulu kali ya. Ya, mungkin dari atas dulu ya. Ini dari boleh. Azara Wijaya. Ceritakan pengalaman kuliah di Cina. Itu mungkin pertanyaan pertama. Lalu ada pertanyaan kedua dari Aca Cantik. Ibu belajar bahasa Cina itu les atau bagaimana? Gitu. Lalu yang pertanyaan ketiga dari Indah. Ibu kalau ingin ke China S2 tapi bahasa Mandarinnya tidak terlalu bagus, setara HSK 3 atau 4 itu bisa atau susah Ibu? Gitu. Silakan ada 3 pertanyaan dulu, bisa dijawab mungkin Bu Santi. Ya, thank you Bu Putri. Ya tadi dari Aca Cantik, yang nanya aja cantik ini. Ya, Ibu belajar bahasa China itu les atau bagaimana? Kalau misalnya saya dulu sih waktu SMA itu ada sedikit pelajaran Mandarin, cuman ibaratnya kayak kita belajar bahasa Inggris 6 tahun cuman bisanya ngomong I love you, I miss you, yes, no gitu doang gitu kan. Jadi ketika saya di SMA belajar bahasa Mandarin, ya saya waktu lulus itu sama sekali nggak bisa, cuma bisa ngomong ni hao, xie gitu doang, udah dua kata doang gitu. Cuman waktu itu setelah tamat SMA kebetulan ditawarkan oleh kepala sekolah beasiswa belajar bahasa Mandarin dan ke Tiongkok juga waktu itu. Jadi ya untuk saya anak kampung dari kota kecil Bengkulu yang ke Jakarta aja belum pernah ditawarkan beasiswa ke luar negeri kan ibaratnya wah mimpi di siang bolong. Tapi kan itu ya satu mimpi yang menurut saya wah ini udah depan mata.
Jadi ya gabrak-gubruk, ya udah mau nggak tahu tentang Tiongkok, ya udah kita langsung belajar bahasa Mandarin. Jadi memang dihitungannya dari semester 1 itu sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi langsung masuk ke kelas yang semuanya rata-rata udah bisa bahasa Mandarin. Saya dari nol, saya berdiri untuk memperkenalkan diri itu aja nggak bisa. Jadi ada kira-kira sekitar 2 semester lah saya di belakang samping saya itu ada koko keturunan Chinese di Indonesia, ya saya tanya itu Laoshenya ngomong apa. Jadi sama sekali nggak bisa ngomong sama Laoshenya dari nol. Nah itu kalau pengalaman saya, dan ketika di tahun kedua ya mulailah oke lah menggunakan bahasa tubuh, menggunakan cara ngomongnya juga sedikit-sedikit. Contoh misalnya Laoshi 我要去上课但是我听不懂. Terus aku bilang aku nggak ngerti itu apa, itu kira-kira apa. Nanti langsungnya menjelaskan panjang lebar, kira-kira menangkap, oh ternyata dia mau ngomong berjalan gitu. Oh begitu. Nah kalau untuk les sebenarnya udah bisa ya, sekarang juga banyak les bahasa Mandarin secara online, kalian juga oke. Cuman memang untuk belajar bahasa Mandarin itu tidak segampang kita belajar bahasa, mungkin bisa dibilang bahasa Inggris yang kita mungkin bisa latih sendiri, karena kan kita secara alfabet itu hampir sama pakai bahasa Inggris. Tinggal kita secara vocab dan lain-lain itu hafal ya, kita udah bisa ngomong. Cuman kalau China itu mulai dari goresannya, nadanya, kamu kayak ngomong 请问比如说面包是在哪里, terus kamu ngomong 请问, itu satu kamu izin bertanya sama orang, Pak numpang tanya, sama satu misalnya Pak saya numpang cium. Nah itu kan berabe nanti, wah ini ini kok berbeda gitu. Nah bahasa Mandarin ya balik lagi tuh harus ulet belajarnya. Jadi ya mau kamu belajar menggunakan les atau kamu belajar langsung, asal ada tutor yang tepat, kamu belajar dulu ya itu oke, itu bagus gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ingin ke S2 ke China tapi bahasa Mandarin tidak terlalu bagus. Nah, untuk kamu bisa HSK 3 atau HSK 4 itu udah bagus banget. Itu udah satu basic yang banyak orang-orang Indonesia yang ketika apply CGS scholarship mereka tidak punya basic HSK sama sekali. Untuk HSK 3 itu udah oke. Jadi kamu udah pasti itu udah kalau ke China udah gak bakal nyasar, dan artinya bisa tanya jalannya di mana, bisa tanya makannya gimana, bisa naik pesawat sendiri, itu udah pasti bisa. Jadi kalau kamu apply, contoh kamu mau apply S2 jurusan pertanian. Nah, kamu nggak apa-apa pakai HSK 3 atau HSK 4 itu nggak apa-apa. Nanti universitas akan menilai bahasa Mandarin kamu sudah bisa masuk ke degree atau enggak. Kalau misalnya belum bisa masuk, kamu akan dikasih foundation bahasa Mandarin 1 tahun untuk meluluskan HSK 5, setelah itu baru masuk ke degree. Gitu. Jadi untuk kamu apply S2 ya sudah, itu bisa. Untuk HSK 3 bisa dicoba. Ya, sangat bisa dicoba untuk yang sudah punya HSK. Terus yang terakhir tadi, yang ketiga yang mana ya Bu Putri ya? Yang pengalaman banyak kuliah di Cina dari Azara itu yang paling atas. Pengalaman kuliah di China. Pengalaman kuliah di China ya? Pengalaman kuliah di China ya tadi udah dijelaskan juga di PPT. Pengalaman kuliah di China ya asik sih ya Bu Putri ya, asik ya kita di sana. Bisa dibilang juga bisa jalan-jalan juga karena memang China itu besar. Kita juga bisa jadi kaya karena duitnya udah lumayan, uang biasanya udah lumayan. Terus suasana kampus yang ngebuat kita tidak usah pusing lagi untuk beli kopi di Starbucks, untuk mejeng di Mall of Indonesia, untuk memikirkan kita naik motor apa, naik mobil apa, karena memang di sananya semua sama, kita naik sepeda, jadi nggak ada kesenjangan sosial juga ya di China itu. Terus kita bajunya juga kita bebas, kamu bisa shopping seenaknya juga di aplikasi Taobao atau Qingtong yang murahnya subhanallah. Kita beli, waktu itu aku beli stroller anak-anak itu cuma 200.000 kalau nggak salah, itu sampai sekarang masih awet. Terus beli scarf, jilbab, atau beli makanan juga banyak yang halal, itu nggak usah takut. Untuk beribadah juga oke. Terus juga teman-teman juga dari Indonesia juga banyak, dari internasional juga banyak ya. Jadi menurut saya sih happy sih pengalaman di sana. So far so good sih gitu. Dan saya sama Kak Putri juga bukan hanya pengalaman sekolah juga, pengalaman melahirkan anak di sana juga pernah gitu. Jadi
pengalaman kita banyak sekali. Iya. Tapi so far so good sampai sekarang alhamdulillah masih baik dan dikasih kesempatan untuk balik ke Indonesia mengabdi sama Indonesia NKRI gitu. Dan yang Oke. yang Itu paling ya, udah ya Kak Putri. betul. Yang paling penting pengalaman ini tidak ada pengekangan beribadah ya. Itu yang paling penting. Jadi Ya, betul. dan tidak ada rasis gitu. Oh, maksudnya kalau di Eropa kan ada Islamophobia gitu ya. Nah, alhamdulillah di sana selama yang kita belajar sama saya 10 tahun di sana nggak ada sih. Saya tidak menemui Islamophobia di sana. Ya betul ya, Santi? Iya. Ya betul. Jadi kayak misalnya mungkin ada beberapa dosen yang kita ajak makan, kemudian dia tahu kita Muslim yang dalam artian ketika memilih restoran ya harus yang benar 100% halal ya. Mereka menghormatin sih, teman-teman juga tahu menghormatin. Oh ya sudah kita makannya di Lanco Lamian. Lanco Lamian itu ya satu restoran yang memang mereka khusus Muslim dan banyak juga restoran-restoran Muslim juga banyak. Jadi ya mereka melihat kita yang Muslim yang berbeda warna dibanding orang-orang di sana ya it's okay sih, no problem gitu. Jadi ya beberapa sinwon atau beberapa news yang di Indonesia yang agak beredar ya menurut saya tidak semuanya benar ya, tidak semuanya benar. Contohnya seperti inilah soal corona lah gitu ya, soal corona. Kebetulan saya sama Kak Putri dari Wuhan. Kita waktu itu iya kita di Wuhan, jadi punya kedekatan emosional sendiri sama Wuhan. Terus soal corona itu kan waktu itu heboh dan banyak anak-anak Indonesia yang disuruh pulang sama orang tuanya bahkan nggak suruh lagi ke sana, dalam artinya ini virus corona menakutkan. Kenapa tante? Gitu. Iya ini parah, ini mereka harus pulang ke Indonesia. Kemudian 3 hari lalu telepon, Mbak Santi, aduh saya nyesel nyuruh anak saya pulang. Kenapa? Ini saya termakan hoax, dia bilang. Kenapa? Dia bilang, ternyata virus corona itu nggak ada ya pingsan-pingsan di jalan. Yang tiba-tiba pingsan di jalan kejang-kejang itu kok nggak ada ya. Ya saya bilang, ya itu maksudnya kita harus bisa memfilter lah, sebagai masyarakat harus bisa memfilter lah. Dan so far so good, jadi sebagai mahasiswa atau mahasiswi calon mahasiswa yang ingin ke Tiongkok, ya setelah sampai di sana kalian baru tahu China itu bagaimana, Tiongkok itu bagaimana. Harus melihat dari mata sendiri sih Tiongkok itu bagaimana. Setelah itu baru bisa kasih pendapat gitu. Oke, baik. Ini sepertinya ada 2 pertanyaan lagi nih dari Hisul. Hisul ini mahasiswa manajemen tahun 2020. Ibu, saya pernah dapat beasiswa parsial ke Taiwan, cuma gagal dalam pengurusan visa karena ada financial statement sampai 100 juta. Nah, kalau ke Tiongkok daratan ini, pengurusan visanya apa sulit? Lalu ada yang kedua, dari Chandrika, ada tips dan trik lancar berbahasa Mandarin dan mendapatkan beasiswa ke China. Gitu. Sepertinya CV-nya harus seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, silakan Bu Santi untuk dijawab. Nah, kalau untuk Taiwan sendiri saya kurang terlalu jelas ya, karena memang saya biasanya hanya mengurusin beasiswa ke Tiongkok. Cuman kalau untuk ke Tiongkok sendiri, untuk pengurusan visa tidak susah. Tidak ada namanya kamu harus ada financial statement minimal berapa. Kita hanya apply asal data kamu sesuai dengan yang diberikan. Dan kalau misalnya kamu apply contoh visa pelajar ya kamu datanya sebagai seorang pelajar. Kalau kamu visa keluarga sebagai seorang visa keluarga punya syarat. Jadi nggak susah juga, itu sekitar 2-1 minggu paling lama. Kalau misalnya ada beberapa ya paling interview saja. Kalau ada case beberapa paling interview saja, jadi nggak ada namanya financial statement dan lain-lain. Itu kalau ke mainland itu nggak ada sih gitu. Terus tips and trick lancar bahasa Mandarin dan mendapatkan beasiswa ke China. Nah, kalau tips and trick belajar bahasa Mandarin ya bisa dibilang seumur hidup hal yang saya paling serius lakukan itu ya belajar bahasa Mandarin. Saya bukan tipe yang kayak Kak Putri yang mungkin bisa multitasking, bisa merawat anak sambil menulis disertasinya, bisa merawat anak sambil masakin suaminya. Wah, ini perjuangan Kak Putri di China saya melihat sendiri, wah ini cewek hebat nih. Dia wanita yang hebat menurut saya. Pinter sekali profesornya dan dia fast respon sekali ya. Nah, kalau misalnya saya ya seumur hidup saya yang paling saya
tekunin atau uletin ya belajar bahasa Mandarin. Saya bisa belajar bahasa Mandarin waktu kuliah itu dari 24 jam bisa 18 jam. Dalam artian tidur aja mimpi, mungkin lagi belajar bahasa Mandarin, ke toilet ya belajar bahasa Mandarin. Terus pagi-pagi sambil jalan ya baca Mandarin, karena setiap hari saya harus ngapal vocab. Terus saya harus tahu gimana yang saya omongin, hantunya gimana, apa yang saya tulis, apa yang saya dengar, apa yang saya omong, itu semuanya harus sesuai. Jadi ya selama 4 tahun S1 belajar bahasa Mandarin itu ya bisa dibilang saya nggak pernah ke Starbucks, nggak tahu namanya Grand Family, Grand Indonesia. Pas pulang ke Bengkulu juga saya dibilang, kamu ini dari luar negeri kok apa dari desa sih, kenapa bajunya lusuh banget waktu S1. Ya karena memang selama 4 tahun itu benar-benar kayak anak SD ya. Jadi kita belajar di China itu kamu dari jam 8 pagi bisa sampai malam juga, kelasnya bisa sampai malam jam 7. Dan PR-nya itu kamu nulis pakai tangan, pakai pena, kayak kita belajar ABCD. Terus kamu ngomong, kamu ngapal, itu langsungnya benar-benar ya kayak ngajarin anak SD baca. Gitu. Jadi tips belajar bahasa Mandarin cuma satu, tekun dan ulet. Harus sering dengar berita, ngikutin apa yang pembawa berita itu ngomong, cara ngomongnya bagaimana. Kamu harus sering lihat dokumentasi, contohnya seperti dokumentasi Xinhua atau news begitu yang ngomong secara resmi, dan yang tidak resmi contoh kamu sering Chinese drama, kamu harus ngomong ternyata mereka kalau misalnya ngomong santainya itu bagaimana gitu. Nah, untuk si pengajuan study plan sendiri itu ya study plan ya. Oh ya, yang ngomong berikutnya ya. Ya. Ya, dari berikutnya ada study plan. Ya, tentang study plan. Tips penyusunan study plan. Ya, ya di atas tadi ada CV. Jadi CV kita kamu mau apply itu ya dalam artian harus siapin dokumen sebaik mungkin, study plan dalam artian kamu harus tahu gimana apa yang kamu tujukan ketika kamu mau apply beasiswa ini, apa kemampuan kamu, terus kalau setelah kamu dapat beasiswa kamu mau ngapain sih? Gitu, itu triknya. Terus kalau bisa ditambahkan adalah apa perbedaan kamu dengan pengaju beasiswa lainnya. Jadi contoh, kamu menang lomba A, B, C, D. Kamu mengikuti organisasi A, B, C, D. Nah, itu harus di-apply juga. Dan yang ketiga ya kamu harus tahu kamu apply lewat mana. Itu yang paling penting. Contoh kayak tahun ini Embassy mereka kasih beasiswa CGS ini lewat Dikti, lewat Inti juga. Nah, kalau bisa kamu cari, berarti yang di bawah Embassy ini ada tiga organisasi ini, gitu ya. Kamu hubungin ke sana. Mungkin itu lebih gampang ketika kamu langsung apply ke Embassy. Atau kamu langsung apply ke Embassy juga nggak apa-apa. Tapi dipastikan semua dokumen yang kamu upload itu benar dan memang terlihat bahwa kamu siswa yang berprestasi. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin sudah yang study plan sudah ya? Ya, study plan sudah. Oke, lalu yang dari Indah, Bu, ada beasiswa S2 untuk tahun depan tidak yang full dibiayain? Kalau ada, cara daftarnya seperti apa? Nah, kalau untuk beasiswa S2, S3 itu setiap tahun ada ya. Tadi ada satu beasiswa lagi itu melalui ASEAN. ASEAN itu setiap tahun ada untuk S2, S3. Jadi untuk beasiswa full pun lewat CGS semuanya full. Setiap tahun tidak berubah, hanya uang jajannya aja naik atau enggak. Itu aja perubahannya, tapi semuanya sudah ditanggung. Uang sekolah, uang asrama per bulan juga sudah ditanggung, dan setiap tahun itu pasti ada. Jadi kamu nanti apply dari mulai sekarang kamu siapin aja kayak misalnya TOEFL, IELTS atau HSK-nya kamu siapin, paspor kamu harus buat. Di bulan 12 sama bulan 1 itu mulai cari-cari informasi kapan mulai bukanya, terus kamu buka di platformnya, kamu apply, nanti setiap tahun ini tahun ini tuh baru kemarin deadline-nya, jadi 19 Februari untuk di Embassy S2. Itu. Jadi setiap tahun itu pasti ada, jadi dipastikan ketika bulan Desember semua dokumen udah siap dan bulan 1 kamu udah submit. Gitu aja. Ya, betul. Lalu ini tadi ada yang raise hand kayaknya ya, Fatimah Azara mau mengajukan pertanyaan secara live, silakan. Fatimah.
Fatimah. Ya, kayaknya soalnya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, saya izin bertanya, kalau misalnya ke Cina itu ada kayak program student exchange nggak sih? Ya. Fatimah, student exchange dalam artian SMA atau apa namanya kuliah? Sorry, atau S1? Kuliah S1. Ya. Kalau untuk program exchange sih saya belum pernah ngurus ya, hanya mungkin waktu itu program untuk seperti summer camp. 2-3 minggu aja, itu gratis. Waktu itu kita kirim ke Wuhan, ke Universitas CCNU, kita kirim 15 orang dari Indonesia, dan itu semuanya murid S1, untuk seperti kuliah ya, kuliah sebentar saja 3 minggu, itu semua gratis. Jadi mulai dari tiket pesawat gratis, terus kemudian makan juga gratis, hotel juga gratis, kamu hanya bayar apply visanya aja sekitar 1 juta rupiah. Itu ada. Tapi kalau misalnya untuk antar university mungkin itu akan dibutuhkan MOU antar 2 lembaga ya. Dan saya belum terlalu jelas soal itu. Cuman kalau misalnya kayak hanya 2 minggu atau kuliah pendek seperti itu ada. Jadi dan itu pun rata-rata harus langsung kerjasama 2 lembaga. Jadi contoh misalnya UM minta kerjasama sama Huanong. Oh ya, kita pertukaran pelajar ya, itu bisa, tapi itu harus melalui dua lembaga begitu. Cuman kalau misalnya kita secara umum sih paling hanya seperti pertukaran budaya saja. Pertukaran budaya saja ya, diundang ke sana untuk kenal budaya, atau mungkin kamu bisa belajar bahasa Mandarinnya, tapi biasanya itu hanya 1 tahun lah, program bahasa Mandarin setahun lah belajar bahasa Mandarinnya, begitu sih Fatimah. Tapi mungkin nggak tahu, mungkin ada Kak Putri tahu program ini, Kak Putri? Saya malah mau tanya, itu yang tadi program student exchange itu apa dari INTI yang mengadakan atau gimana? Enggak, itu dari CCNU waktu itu. Oh, CCNU dari universitas ya? Salah satu universitas Ya. Wuhan. Iya, CCNU. Jadi waktu itu kerjasamanya sama, waktu itu bebas sih, lewat CNY juga waktu itu. Jadi kita kirim dari Unpar, terus dari Pak Ramadina, bebas, yang mau apply bebas. Ada juga beberapa mulai SMA, 15 orang di tahun 2018. Begitu. Jadi maksudnya itu nanti dikirim, mahasiswa dikirim ke sana itu atau ya, atau sendiri gitu, apply sendiri atau melalui INTI, dikoordinir INTI gitu? Waktu itu CNY yang koordinir, jadi waktu itu semua data kita kasih ke ke Huashe dulu, ke CCNU dulu, CCNU oke, baru kita berangkatkan 15 orang waktu itu. 15 orang, karena kan kita di CCNU kan ada Indonesian Center kan, Indonesian Center kan, jadi mereka setiap tahun ada program seperti itu gitu. Cuman karena memang 1 tahun ini pandemi, ya agak sulit terrealisasi ya. Secara virtual juga nggak sulit sih. Ya betul. Wah, berarti ini kesempatan yang bagus nih buat teman-teman mahasiswa nih. Karena insya Allah kita sudah ada MOU dengan INTI ya. Iya, betul. Iya. Kesempatan yang bagus. Kesempatan bagus nih ya, Bu Putri. Jangan kita lewatkan nih, Bu Putri, awas dengan Bu Santi. Jangan sampai terlewat. Ini Yuti mau tanya sedikit sama Bu Santi nih. Berarti yang mesti diperhatikan dengan baik itu berarti untuk bahasa itu sendiri ya. Berarti ada berupa yang HSK, bisa TOEFL, bisa IELTS. Untuk HSK sendiri berarti wajib ada. Meskipun misalnya ada beberapa yang punya TOEFL atau IELTS, itu boleh pilih salah satu atau harus ada HSK juga dan harus ada TOEFL-nya barangkali gitu. Ya. Tergantung ya, kan kita juga untuk yang pengajuan beasiswa itu kan pasti kita bagi beberapa level, dalam artian memang untuk SMA nih. Nah, kita lebih suka anak-anak memang yang punya basic bahasa Mandarin, tapi kayak seperti ASN, aparat sipil negara yang seperti kita rekomendasikan dari Mensesnek, bahkan dari kejaksaan, itu kan mereka tidak mungkin nih ada basic bahasa Mandarin, mereka hanya punya TOEFL IELTS aja itu sudah alhamdulillah banget gitu loh. Jadi so far sih so good, nggak apa-apa. Contoh misalnya kayak Ibu Yuti nih, atau teman-teman kita dari UM nih mau apply ke China, dan mereka hanya TOEFL
TOEFL atau IELTS ya kita terima. Jadi yang penting ya syarat-syarat selain itu oke, dan kemudian mungkin bisa kasih datanya sebelum bulan 1 Januari tahun depan, ya kita akan koordinir semua dokumennya dan kita lihat ini kurangnya apa, nanti kita kasih waktu dan kasih tahu gimana sih memperbaikinya gitu. Jadi so welcome untuk apply sama KV ini karena pandemi juga kan, kemarin juga sempat ngobrol juga kan kita kan pihak itu sama Universitas Muhammadiyah Bandung. Cuman nggak apa-apa, mungkin nanti aku langsung koordinir juga sama Ibu sama siapa namanya, sama Kak Putri. Jadi mungkin kalau ada beberapa kerjasama yang memang kita bisa langsung kerjakan ya kita welcome. Ya, alhamdulillah. Bisa langsung ini betul langsung di notes ya. Nah ini tadi nanya satu lagi. Untuk TOEFL dan IELTS-nya sendiri itu ada rentangan nilainya nggak? Misalnya kan kalau harus ke UK tuh dia minta 7 sampai 7,5. Nah untuk di China sendiri itu di Tiongkok ini gimana berarti? Sebenarnya begini ya, mungkin kita langsung belak-belakan aja ya. Aku juga tahu China sendiri kan bukan seperti Amerika atau misalnya Eropa atau Australia yang mereka bisa bilang atau bahasa ibu gitu. Nah kita di China kan beberapa dosennya bilang ya bahasa Inggrisnya so-so lah gitu lah. Jadi ya untuk secara requirement bahasa Inggris juga mereka nggak terlalu tinggi sekali gitu. Kamu punya TOEFL atau kamu punya IELTS ya itu oke, udah bagus banget gitu loh. Ya sebagai syarat aja. Tergantung universitas yang kita apply untuk memilih dosen pembimbingnya, mereka oke nggak gitu. Cuma rata-rata ya biasanya sih pengalaman saya itu 550 TOEFL, kalau IELTS-nya 6. Nah, yang rata-rata kalau yang bukan bahasa ibu mintanya segitu ya. Iya. Yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris ya. Nah, berarti bisa mulai disiapkan untuk tahun depannya. Karena kemarin Yuti coba buka untuk yang S3 ini, kita bilang Bu Putri terakhir tanggal 18, dia bilang nggak keburu nih, keburu SKCK-nya gitu kan. Karena ternyata ada SKCK kemarin yang diminta gitu. Berarti ini nanti semua ditranslate kepada bahasa Inggris ya berarti semuanya. Dengan ijazah dan lain sebagainya, translate atau asli aja dalam bentuk bahasa Indonesia? Kalau ijazahnya sudah dalam bahasa Inggris ya langsung aja, tapi kan seperti UGM gitu ya, UGM kan sudah ada. Nah, tapi kalau misalkan masih dalam bahasa Indonesia ya harus ditranslate dalam bahasa Inggris. Nah, berarti itu salah satu yang mesti perhatikan ya, berarti SKCK translate ke bahasa Inggris gitu kan ya. Ijazah pun kalau masih bahasa Indonesia harus translate ke bahasa Inggris. Nah, penerjemah berarti pakai penerjemah tersumpah itu bisa di pusat bahasa ya Bu Putri? langsung ya. Kalau itu sudah penerjemah tersumpah, kalau sudah bisa insya Allah bisa. Nah berarti kalau misalnya sama sekali Yuti ini nggak bisa bahasa Mandarin, berarti nanti di sana bisa belajar juga dulu ya Bu Santi ya? Iya. Seperti tadi ada beberapa kelas yang bisa ini kan? Bisa, itu Ibu Putri lancar banget tuh bahasa Mandarinnya tuh. Pokoknya kalau dengerin kalian berdua ngomong, serasa denger Metrasin Wen aja ya. Ada satu pertanyaan dari ada satu pertanyaan. Ya, bagaimana sistem belajar di Cina? Ini pertanyaannya bagus ini. Apakah cara belajar mengajarnya sama seperti di Indonesia? Silakan Bu Santi. Oh, ada lagi nih ya yang baru dari Dava. Ibu sharing ketika pertama kali di sana, ketika beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru, kendalanya apa aja gitu. Lalu ada Hizul. Bu, Pusat Bahasa sering-sering bikin webinar, Bu. Iya, insya Allah. Oke, silakan, ada 2 pertanyaan. Bisa dijawab dari Novianti dan Dava. Dari Dava. Ya, Novianti, Dava, thank you. Pertanyaan Nova sekali. Nah, kalau pengalaman saya pribadi sih, untuk orang bilang, oh nanti culture shock-nya gimana? Atau kaget nggak sih di sana beradaptasi gimana? Iklimnya gimana? Dulu waktu itu saya tadi udah bilang bahwa saya dari orang kampung, dari Bengkulu, yang ibaratnya ke Jakarta aja belum pernah, terus langsung ditawarkan untuk ke Tiongkok. Semua masalah tentang masalah dingin, masalah nggak ngerti bahasa, masalah nggak suka makanan, itu tertutup dengan rasa excited yang wow, gue di luar negeri gitu loh. Betul.
jadi ketika waktu zaman Facebook kan, jadi ketika naik pesawat pun foto-foto, ketika turun dari pesawat pun sibuk update, ketika nyampe ke asrama pun, aduh ini gimana sih internetnya kok nggak ada, sibuk beli kuota segala macam gitu. Terus lihat asramanya yang mungkin anak bilang, gila ini asrama kok kotor banget. Aku bilang, aduh ini asrama sudah alhamdulillah kok bagus, mewah banget gitu kan. Jadi pas masuk, wah ini keren loh asramanya, kayak apa apartemen kecil begitu kan. Nah, ini tempat tinggal bagus kok, lebih bagus dibanding rumahku. Terus wah ini di luar negeri loh, walaupun nggak keren, nggak bisa ngomong, cuma teman-teman gue orang internasional loh, berbagai warna kulit, berbagai bahasa. Jadi itu semua menutupin yang aku bilang ya nggak ngerti. Makanan pun juga excited nih, ini kok nggak ada tempe sih, kok nggak ada cabai sih, atau kok nggak ada apa, itu semua excited karena kantinnya mewah. Menurut saya kantinnya sangat mewah, sehingga tinggal tap mau beli apa tap gitu kan. Nah itu kan keren banget ya secara teknologi. Terus juga pas musim dingin kedinginan, walaupun kulit melepuh juga, walaupun muka kering, tetap excited dengan pakai shawl, dengan pakai topi, pakai apa baju dingin ala Korea begitu kan. Jadi semua itu tertutup, nggak ada namanya rasa tidak beradaptasi, atau nggak ada rasa namanya aduh kok gue homesick sih, itu enggak gitu. Paling cuma homesicknya salah satunya cuma ngelihat teman makan sate Padang, atau teman makan bakso, atau teman makan sate. Nah cuman di situ doang gitu loh. Tapi so far sih ya nggak pernah merasa begitu. Cuman mungkin beda ketika sudah lama di sana dan sudah menikah juga. Nah, itu mungkin agak beda feelingnya ketika baru apa namanya, kita single, baru sendiri ke sana. Mungkin Kak Putri juga merasa seperti itu gitu loh. Terus untuk pengalaman belajar di sana, jadi ketika kita kuliah di Indonesia sama kuliah di sana itu perbedaannya, dosen benar-benar care sama kita. Untuk sistem pelajarannya pun kita terorganisir ya. Jadi untuk S1, S2 itu kamu misalnya harus 32 SKS contohnya. Itu udah wajib. Dari jam 8 contoh sampai jam 5. Itu semuanya terorganisir dengan bagus. Jadi nggak ada istilahnya pas kamu nyampe sana, terus tiba-tiba ketua kelas kamu bilang, oh dosennya sorry nggak datang, dosennya nanti diganti jam 2. Itu terputus lagi nih. Lagi seru-serunya ya, insya Allah. Lempar lagi keluar nih. Lempar lagi keluar. Nah, gimana nih rekan-rekan, tertarik banget sekali ya untuk bisa kuliah ke luar negeri itu. Jadi jangan takut homesick guys, jangan takut homesick. Pasti so excited itu benar sekali ya Bu Putri ya, apalagi yang baru pertama kali ke sana gitu kan, segala pengen dicoba ya, jangankan harus ke luar negeri ya, mungkin yang dari pelosok menjauh di sana pun datang ke Bandung juga sama ya, contohnya saya mungkin ya gak? Nah itu Bu Santi masuk lagi, ayo Bu Santi kita lagi ini nih semangat sekali mendengarkan. Iya, jadi ya seperti itu sih, dalam artian ya pengalaman sekolah di sana kalian harus cobalah, karena ya benar-benar merasa kangennya gitu. Karena kan kita semuanya tinggal dalam satu asrama yang dalam artian bisa setiap jam, mungkin jam 3 subuh ngomong, di kamar aku ada bakso nih, kamu mau dateng nggak gitu, atau kita mau jalan-jalan nih, ada uang jajan baru dateng nih, kita pergi jalan ke sana. Nah itu satu hal yang fun gitu, satu hal yang mungkin ketika kamu kuliah di luar negeri dan kuliah di Indonesia itu berbeda. Jadi adik-adik misalnya yang memang sudah S1 di Indonesia, khususnya di UM, ya mau sekolah S2 ke S3 ke Tiongkok itu satu pilihan yang menurut saya tepat sekali, dan kesempatan ini selalu ada. Dan selagi masih muda, belum married, ya kalau bisa ya coba deh ke Tiongkok, karena asik asik banget. Terus kita bisa jadi kaya lagi, masalahnya kan uangnya semuanya Insya Allah. Betul. Jadi teman-teman di sana ya udah beasiswa udah datang ya bisa, beberapa anak-anak yang mereka memang sayang sama orang tuanya mungkin tidak mampu, itu disisihkan beberapa 1 juta atau 2 juta kirim ke Indonesia gitu. Atau kita mau beli MacBook, mau beli handphone iPhone, wah yang kelihatan mewah banget di Indonesia, itu bisa, karena kan uang jajannya juga lumayan juga kan gitu. Ya betul ya. Jadi ada lagi nih pertanyaan dari Fatimah. Sebelumnya tadi Novianti apa sudah terjawab ya? Sudah ya Novianti atau? Udah.
Oke, baik. Lalu Fatima nih, tentang beasiswa Confucius Institute Scholarship itu belajar Mandarin aja ya, Bu? Kalau statusnya masih mahasiswa S1, lalu apply apakah bisa? Dan juga website beasiswa terkhusus S2 apa ya, Bu? Websitenya saya. Kalau untuk Confucius Institute emang itu 90% dikhususkan untuk kita belajar bahasa Mandarin. Jadi dia ada 4 program malah, 1 tahun untuk pertukaran antar guru. Contoh misalnya guru-guru bahasa Mandarin Indonesia, mereka dapat kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin setahun di China. Itu seperti itu satu. Yang kedua, memang dari S1. Dari S1 jadi kamu sudah harus ada HSK 4, kamu belajar bahasa Mandarin, jurusan Mandarin itu 4 tahun. Kemudian S2 itu juga jurusan Mandarin, S3 itu juga jurusan bahasa Mandarin. Nah, Confucius kebanyakan ke situ gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau kalau status yang masih mahasiswa S1 apply, apakah itu bisa? Kalau saran saya dibanding Confucius Institute, kalau kondisi kamu seperti ini lebih bagus ya daftarnya pakai beasiswa CSC tadi. Nah, kalau untuk website tentang beasiswa khusus S2 itu apa? Kebanyakan sih di sini sih mungkin aku bisa sharing csc.edu.cn. Nah, ini ya indah ya. Jadi ini website yang lumayan cukup. Kamu bisa apply paling nanti ada tipe A, tipe B, tipe C. Kalau tipe A itu melalui embassy, jadi kamu apply lewat embassy. Atau tipe B itu kamu langsung apply ke universitas. Dan ini bisa untuk S2. Gitu. Betul. Ya, ada pertanyaan lagi nih bawah, Ibu Putri. Iya, jadi dari Izul lagi nih, bertanya lagi nih. Semangat sekali Izul. Jadi Ibu bagaimana mengenai kegiatan peribadahan di sana, seperti sholat Jumat atau sholat? Nah, ini kayaknya Ibu Putri nih yang bisa jawab nih. Gitu ya, oke saya coba menjawab ya. Jadi untuk sholat Jumat, sholat Id, alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali karena di sana ada masjid, bahkan masjidnya tuh di satu distrik aja itu ada sekitar 4 masjid ya, kalau tidak salah di Wuhan ya. Kalau saya bicara di Wuhan, di Nanjing pun waktu saya kerja di sana juga sama, satu distrik. Jadi distrik itu kayak kecamatan berarti ya. Jadi kayak satu kecamatan itu kayak ada 4-3 masjid dan itu mereka mengadakan sholat Jumat itu berjamaah, terus sholat Id juga berjamaah. Terus kadang-kadang juga karena di sana kan banyak juga orang Arabnya ya, orang Arab yang sekolah atau yang kerja, biasanya mereka malah mengadakan sendiri gitu. Jadi mereka membooking hotel, lobby hotel di booking sama salah satu orang kaya Arabnya itu di booking hotel untuk sholat Id jadi gitu. Jadi dan imamnya dari komunitas mereka gitu. Saya pernah gitu ikut sholat Id dengan komunitas Arab gitu. Jadi nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah insya Allah. Jadi tetap bisa mengadakan mempersiapkan ibadah gitu untuk sholat Jumat dan sholat Id gitu. Dan karena biasanya Id di sana kan tidak hari libur ya, tidak pas hari libur ya, jadi tinggal kita pintar-pintar memanajemen waktu saja gitu. Jadi misalkan kita ada kuliah, ya kita izin gitu ya ke dosen. Atau misalkan kita ada penelitian, ya berarti kita harus manage waktu kita aja gitu. Jadi pas hari itu misalkan diliburkan, dikosongkan, nanti penelitiannya nanti dirapel gitu. Jadi pintar-pintarnya kita aja, tidak ada yang melarang. Tidak ada larangan, alhamdulillah di sana. Tuh. Lalu sepertinya ini sudah semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi silakan mungkin Bu Yiti ada yang mau memberi sedikit sambutan, masukan. Ya ini alhamdulillah sekali, Masya Allah. Jadi ini Sabtu kita sangat bermanfaat sekali, benar ya. Jadi emang ya tadi udah dijawabkan pertama kali, kalau misalnya zaman dulu juga udah ada istilah quotes ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti benar nih contohnya udah ada 2 orang ini di depannya hebat-hebat, ada Ibu Santi sama ada Bu Putri. Jadi kalian yang masih muda, yang masih memang belum menikah itu dicoba dicari terus sampai ke sana, nggak apa-apa gitu kan. Terus juga tadi berkata Bu Santi, kalau bahasa itu memang
kalau buku kan jendela dunia, berarti kalau bahasa itu dipakai untuk menguasai suatu negara ya. Istilahnya kan seperti itu ya, kalau ingin menguasai suatu negara, kuasailah dulu bahasanya. Itu kan ada banyak ya quote seperti itu juga. Nah benar, jadi jangan takut untuk belajar, terus belajar. Tadi ada yang nanya, Bu belajar via YouTube bisa nggak? Terus bisa sekali gitu kan ya. Malah sekarang online kayak gini banyak yang via YouTube, mungkin pakai beberapa macam aplikasi, itu boleh dicoba sekalipun gimana pun caranya, yang penting kalian belajar gitu kan. Dan yang terutama adalah waktunya. Jadi harus bisa membagi waktu kapan harus belajar bahasanya dan kapan mempelajari bahasa yang lainnya. Atau mata kuliah yang lain yang memang harus dipelajari gitu, mata kuliah intinya itu mungkin ya. Ini jadi tertarik sekali, Masya Allah. Jadi pengen buru-buru ikutan ke sana nih, ke Tiongkok. Tunggu aku di Tiongkok, Bu Santi. Welcome. Oke, bismillah ya. Insya Allah nanti coba-coba mulai di satu persatu gitu kan ya untuk persyaratannya. Saya mau menambahkan juga, jadi boleh. Kebetulan saya kan juga dapat dari China Government, tapi yang English class ya. Jadi di sana ya, Santi ya. Jadi ada English class, ada Chinese class gitu ya. Maksudnya degree-nya gitu. Jadi kita bisa dipilihkan dua gitu. Kita mau yang Chinese class, maksudnya setelah mengikuti satu les bahasa itu kan wajib ya untuk seluruh mahasiswa asing, itu harus mengikuti bahasa dulu, dileskan bahasa Mandarinnya. Nanti setelah itu mereka harus bisa memilih gitu. Kalau kamu mau memilih English class atau Chinese class gitu. Jadi kalau memilih English class seperti saya memilih English class, ya nanti disertasinya atau tesisnya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Semuanya dalam bahasa Inggris dan kelas-kelas yang diambil pun dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita memilih Chinese, berarti disertasi apanya juga menulisnya dalam bahasa Chinese gitu. Jadi semuanya dikembalikan ke kita ya Santi ya, pilihannya gitu. Kalau saya karena mengukur kemampuan diri, karena takut gak lulus malah kalau saya ambil Chinese class, jadi saya pilih aman gitu, English class aja. Jadi gitu. Berarti itu berlaku untuk S2 dan S3 Bu Putri untuk pilihan kelas bahasa itu? Justru ini hanya untuk S2, S3, tapi kalau S1 harus Chinese. Harus Mandarin, harus Chinese ya? Harus, dan S1 di sana 5 tahun. Kalau S2 dan S3 malah ada pilihan kayak seperti ini. Berarti nanti kalau misalnya bahasa Inggris, berarti yang ngajar di kelas kita pun profesor dan ininya semua bahasa Inggris? Ya, bahkan dari Amerika gitu. Dosen-dosen saya dari Amerika, dari UK, dari Prancis, gitu. Universitas yang menyediakan gitu dosen-dosennya. Alhamdulillah ya. Berarti memang dipermudah jalannya ya kalau memang kita punya niat ya. Niat dulu, niatnya harus kencang nih. Kalau udah mau ngejar beasiswa tuh niatnya memang harus kencang ya. Oke. Baik. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi Bu Putri ya? Ya, karena juga sudah waktunya. Jadi mungkin kita sebelum ke sesi foto bersama mungkin ada penyerahan. Boleh. Ya. Oh iya, penyerahan sertifikat dulu. Oke. Ini Bu Danisa sudah masuk nih. Selamat datang Bu Danisa. Saya nggak tahu dia masuk kapan. Selamat bergabung Bu Danisa. Beliau itu yang bertanggung jawab di bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Bu. Iya bahasa Indonesia. Oke, nanti itu coba share screen. Udah bisa share screen belum ya? Kayaknya sudah. Oke. Sebentar. Nah ini buat narasumber dulu ya. Betul nggak nih namanya gitu? Oke, benar. Alhamdulillah. Udah ada ya Bu Putri di slide share-nya? Adakah? Belum ada. Oh, belum ada. Belum terbuka Bu. Belum terbuka. Ini how. Mungkin harus di stop share dulu, nanti sharing lagi. Oke, ya coba itu stop share lagi. Oke, ini. Nah, adakah Bu Putri? Oke, sudah. Oke, alhamdulillah ya. Berarti ini sertifikat yang akan diberikan kepada Bu Santi ya. Terima kasih sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat hari ini ya. Yang bisa jadi. Kenapa? Iya, jadi kita siapkan ini khusus buat Bu Santi. Jadi nanti abis ini kita bikin MOU ya Bu Santi, jangan lupa itu.
Langsung ditodong ya. Langsung ditodong nih, karena udah nggak sabar pengen banget ingin sekali memfasilitasi mahasiswa kita terutama ya Bu Putri ya. Karena tadi udah ada beberapa yang memang semangat sekali untuk pengen melanjutkan S2-nya ke sana gitu kan. Nah itu salah satunya. Mungkin dosen juga termasuk saya gitu. Saya juga pengen banget sih kayaknya. Oke. Ini buat Bu Santi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semua tips-tipsnya bermanfaat sekali gitu kan ya. Nanti kita kirimkan ini via email ya. Oke. Ini buat Bu Santi. Satu lagi buat moderator kita ini yang Masya Allah ya. Oke, saya stop share dulu. Ini Bu Putri juga sama. Karena Bu Putri kita akan berikan juga buat Bu Putri. Jangan takut Bu Putri. Oke, sebentar ini buat Bu Putri. Belum ada ya berarti? Ada Bu Putri ada? Belum ada. Belum ada. Saya stop share dulu, lalu saya bagi lagi. Nah, ada ya Bu Putri ya? Sudah. Nah, ini buat mahasiswa semua ini, rekan-rekan ya, lihat gelarnya Bu Putri udah MSI, MN ya, Mas Enjoiner, PhD ini semua didapatkan dari Taiwan nih, Masya Allah. China, jadi ayo, China. yang dari China, ayo semangat nih buat dapetin kayak Bu Putri kayak gini, masih muda, udah ada S3, gelarnya pun banyak sekali. Buat Bu Putri, terima kasih. Ini buat moderator hebat kita hari ini. Saya terima ya. Ditunggu acara-acara selanjutnya Bu Putri karena udah banyak mengharapkan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa dengan mahasiswa, dengan dosen kita piknik ya ke China. Insya Allah, wah ditunggu sekali. Gimana Bu Santi masuk agenda paling pertama kalau itu ya? Sangat welcome. Tapi jangan salahkan saya nanti kalau jadi jatuh cinta. Baik. Bener ya, pasti jatuh cinta ini. Oke, ini saya stop share dulu. Mangga Bu Putri, saya kembalikan ke Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Yuti. Mungkin sebelum ditutup kita ada sesi foto bersama dulu ya. Boleh, iya. Dibuka kameranya, Kameranya dibuka dulu semuanya. 1 menit kita foto bersama dulu. Oke, ada berapa slide Bu Putri? Bu Yuti mau dibantu ya? Oke, ada slide berapa slide ya? Yuti kurang tahu nih. Sebentar, view-nya mungkin di galeri view ya. Ada 1 slide. Ya. Cuma 1 slide ya Bu Putri? Ya. Ya cuma 1 slide sih. Boleh nih kita senyum dulu ya. Yang lainnya yang belum on. Masih ada Sari, Novianti udah nggak mau ketemuan mukanya nih. Ada Mas Izul yang ganteng nih. Mau ketemu Mas Izul nggak? Tadi banyak tanya. Nah oke, ada Indah. Ini Izul ada 2 nih. Ya udah, mungkin mereka masih di jalan. Aca cantik boleh mukanya. Oke. Yang lainnya belum ada. Ini Mbak Susanti lagi main bulu tangkis kah? Oh itu Susanti. Oke. Sudah siap ya? Kita berfoto bersama. Bu Danisa tidak mau on cam? Itu udah on cam, Bu. Oh itu udah on cam. Oh baik. Itu aja biar bagus. Oke, baiklah. Oke, Bu Putri, mari kita ambil gambarnya. Oke, 1, 2, 3, senyum yang manis. Oke. Sudah Bu Putri? Sudah. Oke. Alhamdulillah ya. Maka Bu Putri. Ya. Baik, alhamdulillah acara pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar gitu ya. Terima kasih antusiasme dari para teman-teman mahasiswa. Semoga ada yang menyusul jejak saya gitu ke Cina. Amin. Dan jejak Bu Santi juga itu. Amin. Betul. Amin. Lancar bahasa karena benar ya dari era sekarang tuh bahasa Mandarin itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi betul sekali. Ijazah S1 aja tidak cukup kalau kita tidak punya skill bahasa gitu ya. Jadi karena persaingan sudah semakin ketat gitu ya. Jadi makanya kita harus ada satu spesial dari diri kita yang harus kita tonjolkan. Ya, baik. Sampai berjumpa di acara-acara berikutnya yang akan diadakan oleh Pusat Bahasa. Insya Allah ya. Amin. Oke, saya undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke. Mana nih? Udah pada keluar semua kah? Sudah.
Oke, saya live ya. Oke, Bu Putri, thank you ya. Nanti ditunggu-tunggu acara selanjutnya nih. Siap, terima kasih Bu Yuti.